Ada yang bertanya, mengapa KKB dan OPM begitu merajalela di Papua? Untuk itu saya tidak tahu secara pasti apa motif dan penyebabnya, namun sedikit informasi yang saya ketahui mengenai hal tersebut. Mari kita bahas. Pendahuluan, sebenarnya apa itu OPM, atau yang sering kita sebut KKB? Banyak kita ketahui, OPM adalah organisasi Papua Merdeka yang digerakkan sebuah oleh sekelompok orang, atau yang kita sebut kelompok kriminal bersenjata, yaitu suatu gerakan separatis yang mengganggu stabilitas dan keamanan nasional, bertujuan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Mungkin kalian bertanya-tanya sejak kapan KKB itu ada di tanah Papua. Mari kita flashback ke masa lalu, di mana Papua kala itu masih menjadi wilayah jajahan Belanda, kemudian Papua resmi bergabung ke dalam bagian Republik Indonesia pada tahun 1963 melalui Perjanjian New York antara Indonesia dengan Belanda yang isinya penyerahan Papua Barat kepada pemerintah Indonesia. Dari sinilah pemberontakan mulai bermunculan. Pemberontakan bersenjata pertama kali muncul tercatat pada Juli 1965 yang terus meluas dan berkembang hingga sekarang. Akibatnya tanah Papua pecah menjadi sebuah negara yaitu Papua Nugini. Dengan bantuan Australia, Papua Nugini mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1975 yang kemudian diakui oleh PBB dan resmi terpisah dari wilayah kedaulatan negara Indonesia. Terbaginya tanah Papua memicu pemberontakan lainnya yang kian meluas berkembang sampai sekarang. Makin banyak kelompok-kelompok baru yang melakukan aksi pemberontakan. Kelompok ini sering kita kenal dengan KKB, alias kelompok kriminal bersenjata yang membuat kerusuhan, mengganggu stabilitas dan keamanan di tanah Papua, bahkan sering melakukan aksi pembunuhan terhadap warga sipil. Hal ini tentunya menjadi perhatian pemerintah yang terus berupaya untuk menuntaskan masalah ini. Namun mengapa hal ini tak kunjung diselesaikan? Ada apa di balik sana, dan siapa dalang di balik gerakan separatis tersebut? Sebenarnya secara kekuatan militer, kita mampu untuk membereskan semua masalah tersebut. Namun banyak versi dan konspirasi yang mengatakan, entah itu kepentingan politik, bisnis maupun kepentingan lainnya, tergantung kebutuhan dan situasi politik di Indonesia. Sehingga seringkali aparat baik TNI Polri sering berhadapan dengan kelompok tersebut namun tak bisa sembarangan melakukan tindakan. Karena KKB tetaplah warga sipil yang memberontak dan memiliki senjata api untuk menyerang. Namun membunuhnya dapat terkena pelanggaran HAM yang terus diawasi oleh dunia internasional yang membuat TNI Polri pada posisi yang sulit karena membunuh OPM bisa terkena HAM dan jika diam mereka yang akan terbunuh di medan operasi. Seringkali ini menjadi perbincangan, dari mana KKB mendapat pasokan senjatanya. Ada yang bilang mereka diam-diam mendapat pasokan senjata dari negara tetangga, entah itu Malaysia, Papua Nugini, atau bahkan Australia. Saya tidak tahu pasti mengenai hal tersebut. Karena yang pasti, aparat TNI Polri masih terus berjuang di daerah rawan mempertahankan wilayah Papua untuk tetap menjadi bagian dari NKRI, walaupun harus mengorbankan nyawa demi keutuhan bangsa dan negaranya. Bagaimana denganmu? Adakah pendapat lain?